Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab tahun 1241 sampai tahun 1245. Memang benar bahwa orang biasa tidak dapat menanggung lebih dari 3.000 yuan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak mampu membelinya. Sekarang, lebih dari 3.000 yuan bukanlah apa-apa. Manajernya juga orang dengan penglihatan yang kuat. Dia bisa melihat dari mata tegas Minglang bahwa pria ini bukan pembuat onar. Bahkan jika dia benar-benar tidak membeli pakaiannya sendiri, dia tidak bisa mengusirnya begitu saja. Sekarang ini era internet, jika diekspos, opini publik bisa menenggelamkannya. Karena kamu puas, mengapa kamu tidak membelinya saja? Manajer juga tersenyum bercanda. Pria gemuk itu langsung kesal ketika melihat pidato sopan manajer. Saudara Wang, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Usir saja, lalu aku akan membelikan 2 potong lagi. Saudara Liu, saya tidak pernah terburu-buru dalam urusan tamu. Jika kalian berdua memiliki kesalahpahaman, selesaikan saja secara pribadi. Saya di sini membuka pintu untuk berbisnis, bukan untuk mencari tempat bagi siapapun. Manajer itu tersenyum tipis. Jelas, manajer ini juga orang yang cerdas, dan tidak ada pihak yang bersalah. Pria gendut ini dianggap sebagai pelanggan lama yang sering datang untuk mengkonsumsi. Meskipun ini adalah pertama kalinya Minglang datang, bagaimanapun juga dia ada di sini untuk membeli pakaian. Jika tersebar, pelanggan baru akan diusir demi pelanggan lama, dan bisnis tidak akan bisa terus berlanjut di masa depan. Reputasi berbisnis adalah hal yang paling penting. Pakaian secara alami pasti dibeli. Tapi saya punya syarat. Usir mereka berdua. Minglang menegakkan tubuh dan berkata dengan suara dingin. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung terdiam. Orang baik itu benar-benar belajar dan menggunakannya sekarang. Baru saja mereka berpikir untuk mengusir Minglang, mengira Minglang benar-benar meminta manajer untuk mengusir mereka. Bukankah ini menyenangkan? Manajer tersenyum, Tuan, kami menjual pakaian di sini, bukan tempat untuk menegosiasikan persyaratan. Tidak masalah jika Anda tidak membelinya. Anda dipersilakan untuk berkunjung lain kali. Saya masih mengatakan itu. Saya seorang pengusaha, bukan untuk menemukan tempat bagi siapapun. Pada detik ini, manajer tampak seperti orang yang sangat adil, tetapi detik berikutnya berubah secara langsung. Sampai Minglang mengeluarkan kartu bank. Kecuali yang dia pakai dan yang tidak dia inginkan, aku ingin semua ukuran yang bisa aku pakai di tokomu. Minglang masih berkata dengan tenang dengan nada tenang. Mendengar apa yang dia katakan, manajer itu tercengang. Kecuali 2 model yang dikenakan oleh pria gemuk di tangannya, semua model lain yang bisa dikenakan Minglang diperlukan. Anda tahu, ini adalah toko seluas 600 meter persegi. Hanya satu gaya dari satu karya, kurang dari 700.000 atau 800.000, dan bahkan mungkin jutaan. Banyak pakaian yang terdiri dari puluhan ribu atau puluhan ribu per set. Siapa yang akan menghabiskan jutaan yuan untuk membeli setelan? Bahkan jika benar-benar ada orang kaya yang luar biasa, bukan berarti mereka dapat dilihat di mana-mana di ibu kota sihir ini. Hehe, Tuan, kamu benar-benar bercanda denganku. Manajer itu tersenyum bercanda. Pria gemuk itu langsung tertawa dan berkata, hal bodoh. Hanya satu gaya di toko ini, Anda tidak akan pernah turun tanpa 700.000. Berapa banyak yang bisa Anda miliki di kartu akar rumput bawah Anda? 700? 7.000? Apakah masih 70.000? Saya tidak punya uang untuk berpura-pura berada di sini. Bukankah apa yang aku katakan sudah cukup jelas? Kecuali yang dia kenakan dan gaya yang dia ambil, semuanya sama dan akan dikirimkan ke alamat ini. Setelah berbicara, Minglang mengeluarkan pulpen dari sakunya. Tetapi jika Anda memiliki pulpen, Anda tidak akan kehabisan kertas. Manajer membentangkan telapak tangannya dengan sangat baik, tulis di sini. Manajer ini juga merupakan orang ibu kota Shanghai yang asli. Dia tahu hampir banyak tempat di beberapa zona ekonomi utama. Dia bisa menilai gaji Anda pada tahap apa berdasarkan tempat tinggal Anda. Tetapi ketika Minglang selesai menulis, manajernya tercengang. Clubhouse kelas atas di restoran Zuixian di Jalan No. 2, Distrik Huangpu, pasti pernah mendengar tentang apa yang terjadi di sana beberapa waktu lalu. Pada dasarnya, orang-orang dengan sedikit gosip pernah mendengarnya. Klub restoran Zuixian adalah tempat berkumpulnya para penguasa dan penguasa di distrik Huangpu, dan saya mendengar bahwa seorang master baru saja tiba di sana. Banyak orang tidak tahu tentang ini, tetapi manajernya memiliki salurannya sendiri. Dia sudah mendengarnya. Setelah melihat alamat ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia segera berjalan ke konter kasir dengan membawa kartu bank Minglang ini. Haha, Saudara Wang, apakah dia menulis alamat lokasi konstruksi untuk mengirimkannya?
Lihatlah rompi yang diwariskan oleh akar rumput yang bau sebelumnya, semuanya menjadi bubur. Diperkirakan itu dari lokasi konstruksi terdekat. Pelanggan besar seperti apa menurut Anda dia? Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak dan berkata. Tetapi dengan suara mesin pos di belakangnya, setelah pembayaran berhasil, wajah Zhou Xiaoxiao dan pria gemuk itu tiba-tiba berubah. Pembayarannya berhasil. Apakah ini berarti ada cukup uang di kartunya untuk membayar? Saudara Wang, apakah kamu salah? Bisakah dia memiliki 700.000 di kartunya? Pria gemuk itu terus berteriak-teriak. Tetapi manajer itu tersenyum tipis dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa satu gaya denganku hanya bernilai 700.000 yuan satu persatu? Juga, jangan panggil aku saudara. Aku sama sekali tidak mengenalmu dengan baik. Jangan main-main dengan saya hanya karena Anda membeli beberapa pakaian di sini. Entah manajer ini akan menangani masalah ini, atau dia akan segera memberitahu siapa yang diuntungkan. Bukan apa-apa untuk bisa menghabiskan jutaan yuan di Shanghai, tapi dia seharusnya menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa menghabiskan setenang Minglang. Pria gemuk itu terkejut sejenak. Diperkirakan dia tidak menyangka manajer itu begitu tidak tahu malu pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah membeli banyak pakaian di sini sebelumnya, dan itu menambah konsumsi hingga 200.000 hingga 300.000, dan sekarang dia sangat menghina. Tuan, kartumu. Ambillah. Manajer memegang tangannya di telapak tangannya dan tersenyum hormat. Minglang meliriknya dan masih berkata kosong, kamu bisa dianggap sebagai sikap yang lebih baik di antara banyak mata sombong, tapi jangan lupa apa yang aku jelaskan sebelumnya. Aku tidak lupa. Tidak lupa. Saya akan segera meminta seseorang untuk mengusir mereka berdua. Manajer itu mengangguk lagi dan lagi. Setelah berbicara, manajer mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil satpam. Dalam waktu singkat, dua pria memar masuk. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa setiap orang adalah tamu dan tidak akan mengusir siapapun? Saudara Wang, apakah Anda akan mengusir saya karena akar ayam yang bau ini? Pria gemuk itu memarahi dengan marah. Manajer meluruskan dan berkata dengan suara dingin, saya orang yang berprinsip. Dalam keadaan normal, tamu biasa tidak akan diusir, tentu saja, kecuali pelanggan utama. Keluarkan mereka berdua untukku. Ya. Setelah berbicara, kedua pria kuat itu langsung menyeret Zhou Xiaoxiao dan pria gendut itu keluar. Diperkirakan tak satu pun dari mereka ingin memahami apa yang sedang terjadi. Terutama Zhou Xiaoxiao, orang yang paling mengenal Minglang adalah pria yang tidak berharga. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghasilkan uang. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Setelah melihat mereka berdua dibawa pergi, Minglang pergi dengan putrinya di pelukannya. Sedangkan untuk pakaian, mereka dikemas dan dikirim langsung ke klub restoran Zuixian di distrik Huangpu. Setelah berkeliaran di sekitar sini sebentar, dia melihat sudah waktunya untuk makan. Tuan-tuan juga berteriak-teriak untuk memakan pasta yang dibuat oleh juru masak di restoran Rung Fairy, jadi dia harus membawa pakaiannya keluar dari mal. Yang Seng juga menelepon dari sisi lain. Dia harus pergi ke klub restoran Zuixian untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya dan mengambil uang keluarga Gu. Ini bukan hanya untuk menjaga ekonomi, tetapi juga untuk menemukan cara untuk membuat terobosan, jika tidak maka tidak aman untuk menyimpan uang. Saat menunggu mobil di pinggir jalan terdengar suara dari belakang. Potong, meskipun saya tidak tahu di mana Anda menghasilkan sedikit uang, tapi ini adalah ibu kota Shanghai. Ada begitu banyak orang kaya. Anda tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui bahwa pria gemuk itu ada di sini. Diperkirakan nadanya barusan belum lancar, jadi dia sudah menunggu di luar untuk menyusahkan Minglang. Oh, maksudmu, kamu sangat kaya? Minglang tersenyum menghina. Pria gendut menekan kunci mobil, dan segera lampu mobil BMW X7 di pinggir jalan berkedip. Mobil ini benar-benar tidak murah. Lebih dari 1 juta. Di kota-kota kecil biasa, ini diperkirakan menjadi yang terdepan, tetapi ini adalah ibu kota Shanghai, mobil sport dapat dilihat di mana-mana. Apakah kamu sudah melihatnya? BMW X7 lebih dari 1 juta. Zhou Xiaoxiao memegangi tangannya dan mendengus dingin, jika aku mengikutimu, dasar idiot, aku khawatir kamu tidak akan mampu membelinya dalam hidupmu. Datanglah ke ibu dan aku akan mengajakmu duduk di atas kuda harta karun yang besar. Tuan-tuan telah menempel erat di kaki celana Minglang, tapi dia tidak bisa melewatinya. Pelacur kecil, sama tidak berharganya dengan ayahmu, BMW bahkan tidak tahu untuk duduk. Zhou Xiaoxiao meludahinya dan berkata dengan marah. Saya tidak jarang, baba saya memiliki mobil yang lebih baik. Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak, mobil yang lebih baik. Adik kecil, BMW X7 saya dengan lebih dari 1 juta. Di mana mobil ayahmu? Coba saya lihat apakah saya mengusirnya. Datang. Mobil baba saya ada di sini. Tuan-tuan menunjuk ke depan dan berseru.
Saya melihat Rolls-Royce Executive Edition diparkir di pinggir jalan seperti ini. Segera setelah pintu ganda terbuka, kursi penerbangan seputih salju muncul di dalam, dan ada meja besar di tengahnya. Bodinya lebih dari 6 meter, jadi pada dasarnya hanya bisa dikendarai sepanjang waktu, dan tidak ada tempat parkir yang cocok, jadi yang membeli mobil ini hanya bisa memiliki garasi pribadi yang terpisah. Dua pria berjas dengan cepat turun dari mobil. Ketika pria gemuk itu melihat salah satu dari mereka, dia dengan cepat berlari mendekat. "Bos Hua, mengapa kamu di sini?" Tetapi salah satu pria parubaya mendorongnya menjauh. "Ini bukan urusanmu, keluar dari sini." "Saya." Mereka berdua langsung menuju Ming Lang dan berteriak dengan hormat, "Tuan Ming." Mobilnya datang, masuklah ke dalam mobil. "Ming! Tuan Ming!" Pria gemuk dan Zhou Xiao berseru pada saat yang sama, benar-benar terkejut. Ming Lang menjemput putrinya dan melirik pria bernama Bos Hua di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia temanmu?" "Dia hanya seorang kontraktor di lokasi konstruksi." "Tidak familiar." Pria berjas itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati. Dia melangkah ke arah Rolls-Royce dan berkata dengan nada dingin, "Saya tidak ingin melihatnya di kota Shanghai lagi." "Kamu yang mengaturnya?" "Ya." Pria itu mengangguk, lalu menoleh dan menatap pria gemuk itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Beli tiket dan pergi. Jangan pernah kembali, jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya." Ketika pria gemuk itu mendengar ini, seluruh tubuhnya layu. Dia tahu betapa kuatnya Bos Hua di depannya. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak membiarkan orang bercampur di area ini, dia benar-benar tidak bisa bercampur lagi. "Tapi, bagaimana dengan bisnisku di kota Shanghai?" Dia berkata dengan gemetar. Bos Hua berteriak dengan marah, "Kalau begitu, kamu ingin uang mati." "Ini mengerikan, mengerikan, mengerikan. Saya berguling. Aku akan segera pergi dari sini." Dengan mengatakan itu, pria itu berguling dan mengusap tangannya dan menabrak BMW X7 miliknya. Mengemudi dengan tergesa-gesa, bisnisnya jelas bukan yang Anda inginkan. Cepat dan jual semua yang Anda bisa. Memang benar untuk segera keluar dari sini dengan barang-barangmu. Adapun Zhou Xiao, seluruh tubuhnya berantakan, berdiri tertiup angin. Melihat pintu Rolls-Royce yang hendak ditutup, melihat wajah samping Ming Lang yang acuh tak acuh, dia menyadari. Pria ini, yang sebelumnya masih sampah, jelas berkembang sekaligus. Suamiku, tunggu aku." Zhou Xiao bergegas ke Rolls-Royce dan menamparkan pintu dengan keras dan berseru. Jendela perlahan berguling ke bawah. Ming Lang bahkan tidak menatapnya dengan wajah lurus. "Kita telah bercerai selama beberapa tahun, jangan berteriak, saya tidak tahan." "Ming Lang, apakah kamu sangat tidak berperasaan? Bagaimanapun, kita masih memiliki seorang putri. Sekarang setelah Anda berkembang dengan baik, apakah Anda begitu tidak tahu berterima kasih?" Dia berteriak pada tuan-tuan, "Nak, beritahu ayahmu, biarkan aku masuk ke dalam mobil, biarkan aku masuk ke dalam mobil, oke? Ibu tidak punya tempat tujuan sekarang, hanya ayahmu." "Tidak. Kamu mama yang buruk, jangan dekati babaku lagi." Tuan-tuan membuka tangannya di depan Ming Lang. Melihat putrinya melindunginya seperti ini, dia tersenyum untuk pertama kalinya. "Jalan. Saya ingin mengajak putri saya makan makanan enak." Ming Lang tersenyum lebar dan berkata, "Untuk wanita seperti itu, mobil saya sangat mahal. Jika Anda melanggarnya, Anda mungkin tidak mampu membelinya dalam hidup Anda." Setelah berbicara, dia mengangkat jendela mobil. Rolls-Royce versi diperpanjang ini melaju perlahan di depan semua orang. Zhou Xiao mendongak ke langit dan meraung, "Ah! Kembali, kembali." Mereka yang tidak tahu mengira dia telah ditinggalkan oleh suami dan putrinya. Dia berpikir bahwa jika dia berbaring di tanah dan menangis seperti ini, Ming Lang akan kembali dengan lembut, tetapi sayang sekali Ming Lang bukan lagi Ming Lang yang lembut seperti sebelumnya. Rolls-Royce sudah menghilang jauh di persimpangan. Mungkin hanya pada saat inilah Zhou Xiao benar-benar mengerti apa yang telah dia lewatkan. Di dalam mobil Rolls-Royce, Ming Lang bersandar di kursi, menggendong putrinya dengan mata terpejam, mendengarkan musik. "Baba." Tuan-tuan berkata dengan teriakan lembut saat ini. Dia membuka matanya dengan curiga dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu lapar? Kamu bisa mencari untukku mama. Baba terlalu sulit untuk sendiri. Aku ingin Baba bahagia." Begitu mendengar ini, Ming Lang, si pria baja, hampir menangis. Mungkin hal yang paling membanggakan dalam hidup ini bukanlah kekayaan keluarganya, atau kawanan istri dan selirnya, tetapi anaknya sendiri mulai mengerti bahwa dia mengasihani dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tahu dia telah menang. Ming Lang sedih dan juga lega saat memeluk putrinya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, semakin dia menanggung kesulitan, semakin dia bisa melewatinya.
Dia telah giat selama 20 tahun terakhir, dan dia akhirnya mendapatkan hasil yang baik kembali. Dalam 2 hari berikutnya, distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu dengan cepat mulai mengatur pembangunan pabrik sebagai tanggapan atas kedatangan pasukan Eropa baru di ibu kota Shanghai. Ibu kota sah adalah tempat setiap inci tanah dan setiap inci emas, dan bahkan lokasi pembangunan pabrik diatur ke Kunshan, Suzhou, Hangzhou, dan tempat-tempat lain, karena tempat-tempat ini sangat dekat dengan ibu kota Shanghai. Secara alami, tempat-tempat ini adalah tempat di mana perusahaan asing ingin menetap. Di satu sisi, mereka dapat terpapar radiasi ekonomi modal Shanghai, dan yang terpenting, mereka dapat menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan lokal mereka. Hanya dalam 2 hari, 6 pabrik skala besar didirikan di Shanghai, dan 12 pabrik berturut-turut didirikan di Hangzhou, Kunshan, Suzhou, dan tempat-tempat lain. Pada dasarnya, banyak industri manufaktur di Eropa telah membangun sub-pabrik di Siaguo. Ban karet Michelin sebagian besar dibuat dan diangkut dari Siaguo ke luar negeri untuk digunakan, serta beberapa industri perangkat keras. Hal-hal ini tidak dapat dicapai ketika Jin Ximin dan Luo Jiangwo mengelola ibu kota Shanghai. Bukannya mereka tidak mengirim undangan seperti itu ke luar negeri, tetapi banyak perusahaan asing tidak dapat menandingi industri manufaktur Siaguo. Mata orang-orang di luar itu masih terpaku pada 30 tahun yang lalu, berpikir bahwa industri manufaktur Siaguo terbelakang, tetapi setelah Gu Chen secara pribadi mengirim seseorang untuk mengelola distrik Huangpu dan distrik baru Huangpu, apa yang disebut industri kelas atas internasional telah menetap di ibu kota Shanghai satu demi satu. Beberapa dari mereka adalah alasan keluarga Rothschild, dan beberapa karena Illinois. Tapi masih ada bagian yang ditujukan untuk Gu Chen. Singkatnya, krisis di sisi ibu kota Shanghai dapat dianggap dikesampingkan untuk saat ini. Gu Chen baru saja meninggalkan Jiangsu selama beberapa hari, tetapi ketika dia kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa Du Niaoxiao telah berbaur dengan para wanita di rumah. Saat makan malam tadi malam, Du Niaoxiao memasuki rumah seolah-olah dia kembali ke rumahnya sendiri, mengobrol dan tertawa dengan semua orang. Tidak, malam ini, Gu Chen sedang memasak di dapur, dan Du Niaoxiao masuk dari luar pintu saat ini, dan berjinjit dengan piring dengan tangannya. Dia mengambil tulang rusuk cadangan dan memakannya. Aku berkata, bagaimana kamu bisa bergaul dengan mereka? Gu Chen menamparkan tangannya dan bertanya dengan curiga. Du Niaoxiao mengembalikan tangannya kesakitan, dan meliriknya dengan tatapan kosong, orang lurus yang mati. Apa yang kalian bicarakan untuk membuat dua pria yang tidak saling kenal berbaur? Wanita. Gu Chen berseru langsung. Ada 3 hal yang bisa membuat dua pria yang belum saling kenal bisa mengobrol. Yang satu adalah hak, yang satu adalah uang, dan yang lainnya adalah wanita. Sulit bagi 2 orang asing pertama untuk setuju dengan Anda dalam 3 pandangan, tetapi berbicara tentang wanita pada dasarnya menyentuh setiap minat dan hobi, karena pria yang bisa bernafas seperti wanita cantik. Itu benar. Du Niaoxiao tersenyum bercanda dengan permen lollipop di mulutnya. Kalian semua tahu cara berbicara tentang wanita, jadi tidakkah wanita tahu cara berbicara tentang pria? Du Niaoxiao merentangkan tangannya dan berkata sambil menyeringai, dan para gadis membicarakan banyak hal, jadi mereka secara alami dapat masuk ke lingkaran mereka jika mereka menyukainya. Gu Chen meletakkan centong di tangannya dan tersenyum samar. Adik, aku tidak semudah itu untuk dikejar. Aku tahu kamu sangat populer, tapi aku akan bekerja keras. Du Niaoxiao meringkuk tangannya dan tersenyum. Saya suka payudara besar. Dia melirik tangan Du Niaoxiao meringkuk di dadanya dan jatuh ke dalam perenungan. Hal ini sama dengan takdir. Semakin mudah dikendalikan, semakin tidak aman seorang pria. Sebaliknya, jenis yang sulit dikendalikan adalah yang lebih menantang. Du Niaoxiao memegang permen lollipop di tangan kirinya, dan ujung jari tangan kanannya meraih dagunya dan berkata sambil menyeringai, tidakkah kamu ingin merasakan seri kesehatan? Lebih baik para pendahulu menanam pohon dan generasi mendatang memanfaatkan keteduhan. Lebih baik mandiri. Tidak bisakah kamu mengandalkanmu untuk hal semacam ini? TSK. Setelah hidup begitu lama, kecuali Qiu Yu yang berani menganiaya Gu Chen seperti ini, Du Niaoxiao adalah yang kedua. Dia langsung memeluknya di wastafel dan menekannya di atas meja dapur. Kakinya adalah yang paling lurus di antara banyak wanita Gu Chen. Mungkin dia tahu bahwa dia sudah bosan melihatnya baru-baru ini, dan dia mengenakan kaos kaki sutra putih yang mengilap. Adik perempuan Bao, apakah kamu bermain api? Gu Chen menekannya di atas meja dan mencibir. Membiarkan suara mendesis di dalam panci, Du Niaoxiao melingkarkan lengannya di lehernya dan menatap Gu Chen dengan tenang. Mereka ada di luar, jika kamu berani menyentuhku di sini, aku menganggapmu sebagai pria sejati. Bukankah aku menghitung sebelumnya? Pada saat ini, pintu dapur terbuka. Keriting. Ayo main. Bermain kartu.
Lin Xiyu membuka pintu dan tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Gu Chen, kamu binatang buas, orang ini adalah tamu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Du Niaoxiao adalah tunangan keempat Gu Chen, dan mereka pikir itu hanya kebetulan bahwa mereka bertemu di sini secara kebetulan. Meskipun semua orang tahu bahwa ketika wanita cantik ini memasuki rumah ini, 9 dari 10 hal akan terjadi pada Gu Chen tua yang cabul, tapi ini terlalu cepat, kan? Ada banyak wanita di rumah Gu Chen, tetapi tampaknya hanya Sang Guanying yang benar-benar terjadi, jadi itu cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun Gu Chen bernafsu, dia bukan orang sembarangan. Hal semacam itu memperhatikan nasib dan waktu. Bukan berarti Anda bisa datang kapan saja, di mana saja. Pertama-tama, dia harus memikirkannya, dan kedua, itu tergantung pada suasananya. Begitu banyak wanita di ruangan itu telah tinggal begitu lama, dan tidak ada yang terjadi pada Gu Chen. Du Niaoxiao baru berada di sini selama 2 hari, jadi dia mulai memikirkan orang lain. Untuk sementara, semua wanita di seluruh rumah mendengar suara itu. Mustahil untuk dibersihkan jika Anda melompat ke Sungai Kuning. Gulat di Maokeng adalah kematian atau omong kosong. Semua wanita bergegas ke dapur dalam kerumunan, dan seluruh villa berisik dengan ayam beterbangan dan anjing melompat. Orang-orang di luar mau tidak mau naik dan memeriksanya ketika mereka mendengar gerakan itu. Bagaimana situasinya? Apakah ada perkelahian? Penjaga keamanan kecil itu menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Seperti yang dia katakan, dia akan mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat-lihat, dan ditangkap oleh seorang paman parubaya. Kamu anak baru di sini. Tidakkah kamu ingin nongkrong di sini lagi? Terakhir kali, orang bodoh pergi berbaring di ambang jendela untuk menonton, dan keesokan harinya dia dipindahkan ke belakang untuk memberi makan anjing. Anda ingin pergi ke dapur belakang untuk beternak babi, kan? Saya pikir ada banyak pergerakan di sini, tidakkah akan terjadi apa-apa? Villa No. 1 adalah yang terbaik di seluruh villa, dan itu juga merupakan raja bangunan, tetapi dasar permukaannya bukan yang terbesar, jadi bukan yang termahal di dalamnya. Tapi sudah pasti grup villa dengan lokasi terbaik, orientasi terbaik, dan set paling bermartabat. Mampu hidup di dalamnya kaya atau mahal, dan energi yang dimilikinya sama sekali tidak terbayangkan oleh orang biasa. Pendatang baru mungkin tidak tahu, tetapi siapapun yang telah berada di sini selama lebih dari setahun tahu bahwa ada sekelompok besar wanita cantik yang tinggal di sana, dan setiap kali orang-orang di dalam keluar, itu adalah perasaan yang menyenangkan bagi mata. Hampir setiap wanita tumbuh di tempat yang disukai pria, dan begitu banyak wanita yang benar-benar tinggal bersama seorang pria. Tidak peduli seberapa berisik gerakannya, tidak mungkin untuk mendekat dengan santai tanpa ada yang meminta bantuan. Gu Chen telah memasang banyak sensor di sekitar villa ini. Selama orang asing mendekat, itu akan sepenuhnya waspada, dan jaring di sekitarnya masih menyala. Dapat dikatakan bahwa keamanan villa itu adalah yang terbaik di dalamnya. Setelah setengah jam, seluruh villa menjadi sunyi. Di dalam rumah, Gu Chen sedang duduk di sofa, menarik rambut para wanita, dan hampir semua pakaiannya ditarik olehnya. Sudah waktunya untuk berteriak minta tolong, tetapi bukan mereka yang menyelamatkannya, tetapi Gu Chen sendiri. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah tunangan keempatmu? Ling Meixue menatapnya dan berseru. Bai Ruohan juga memandang Du Niaoxiao dan berkata dengan takjub, ternyata saudari Niao Niao juga tunanganmu. Tidak heran aku berkata bagaimana dia bisa muncul di sini. Begitu dia masuk, dia sangat akrab dengan kita semua, dan terus bertanya tentang kakakku. Wanita ini datang ke sini dengan persiapan, dan villa di belakangnya adalah miliknya. Gu Chen berkata tanpa daya, kamu lepaskan aku korbannya, mengapa kamu memelukku? Apakah kamu masih hidup? Untungnya, hanya ada begitu banyak kamar di rumah ini, jika tidak, Anda harus membawanya pulang. Tidak bisakah ruangan yang penuh dengan wanita seperti itu memuaskan Anda? Anda masih memiliki begitu banyak tunangan. Lin Xiyu menunjuknya dan berkata dengan marah, benar saja, pria ini adalah makhluk yang hidup di tubuh bagian bawahnya. Kata-kata ini penuh dengan kecemburuan luar dalam. Apakah wanita tua itu tidak cukup seksi, tidak cukup cantik? Dia tidak menyukai payudara kecil Du Niaoxiao. Itu tidak masalah, tetapi Lin Xiyu memiliki level C+, jadi dia tidak perlu menyimpannya di rumah. Begitu banyak wanita tidak cukup, dia masih mencari wanita di luar. Ini jelas memukul wajah semua orang di ruangan itu. Hei! Aku juga sangat lelah, siapa yang membuat aku sangat tampan dan ketampanan ini adalah penderitaan. Ini mungkin hukuman Tuhan untukku, kan? Apakah salah menjadi tampan? Gu Chen mendongak ke langit dan berkata sambil menghela nafas panjang. Semua wanita, pergilah ke neraka. Kemudian semua wanita berkumpul dan memukulinya lagi. Dia dipukuli untuk waktu yang lama. Dia tidak punya tempat untuk menggunakan kemampuannya. Bahkan jika Anda penuh dengan pengalaman dan memiliki keterampilan yang luar biasa, lalu kenapa? Di hadapan begitu banyak wanita,
Bukankah itu masih disukai? Sampai lama kemudian, mungkin mereka semua lelah, yaitu duduk bersebelahan dan beristirahat. Tidak mungkin, Gu Chen adalah pria dengan kulit kasar dan daging tebal. Dia sangat tahan terhadap pemukulan. Jika Anda memukulnya, dia mungkin tidak sakit, tetapi tangan Anda sakit. Katakan, di mana Anda masih memiliki akta nikah? Ling Meixue menatapnya dan berkata dengan marah. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil menyeringai, istri, mari berhenti bertanya. Jika Anda tidak senang, saya akan mengembalikannya di lain hari. Mundur? Saya pikir Anda mundur dan mundur. Apakah Anda mengambilnya lagi? Lin Xiu mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai, Sue, selama seorang pria masih bernafas, dia pada dasarnya tidak dapat mengubah nafsunya, kecuali. Saat dia berbicara, tatapannya turun, terus-menerus berkeliaran di antara selangkangan Gu Chen. Jika Anda ingin seorang pria berhenti, itu mungkin hanya setelah dia dipisahkan dari anak dan cucunya. Apa yang kamu pikirkan? Aku bilang kalian terlalu berlebihan. Gu Chen sangat ketakutan sehingga dia langsung berdiri, dan pada saat ini, ponsel di sakunya berdering. Keluarkan dan lihat, ini ternyata panggilan dari Zhang Bao. Dalam hal bermain, dalam hal membuat masalah, mereka semua hanya berbicara tentang kesenangan. Gu Chen sedikit lebih perhatian, tapi itu sangat bagus untuk mereka. Tapi ada banyak wanita dan hanya ada satu pria. Jika Anda ingin membuatnya hujan dan embun, Anda harus mengandalkan kalian Anda sendiri. Gu Chen berjalan ke ambang jendela untuk menjawab telepon. Adapun Du Niao Xiao, dia masih berencana untuk tinggal langsung di villa. Apa yang disebut menara dekat air didahulukan, jadi Anda harus tinggal terlebih dahulu. Hanya ada satu kamar kosong di seluruh rumah, tapi itu adalah kamar Ye Dongqing. Jika ada yang berani memindahkan kamarnya, dia akan terbang dari kota Chang'an dalam hitungan menit. Wanita yang bisa masuk ke mata Gu Chen bukanlah orang biasa. Situasi terburuk di sini adalah milik Lin Xiu, tetapi juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ngomong-ngomong, dia tidak ada di Jiangsu, jadi tidak masalah jika aku tinggal di sini, kan? Du Niao Xiao memandang semua orang dengan ragu-ragu dan bertanya. Tapi semua orang menggelengkan kepala dengan suara bulat. Kamu mungkin tidak tahu temperamen Dongqing. Jika ada yang tidur di kamarnya, dia akan membunuh Jiangsu kapan saja. Lin Xiu berkata dengan suara nasihat yang rendah. Du Niao Xiao berkata dengan penuh minat, keluarga siapa itu? Keluarga Ye. Di luar balkon. Gu Chen juga berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan untuk makan? Biarkan orang memesannya di kedua ujung 3 hari. Belum ada yang tertangkap. Tuan Gu, mereka melemparkan bom bensin, dan mereka bahkan tidak melihat sesosok pun, dan tidak mungkin semua orang menatap mereka selama 24 jam tanpa istirahat. Orang-orang ini adalah lalat. Kerusakannya tidak tinggi, tapi menyebalkan. Usir mereka dan lari ke pegunungan, tidak meninggalkan Anda dimanapun untuk menemukannya, tetapi mereka akan keluar lagi dalam 2 hari. Zhang Bao berkata dengan malu di ujung telepon yang lain. Gudang di Kabupaten Huaiyang dikatakan telah dipesan, dan 3 kontainer barang hilang, mengakibatkan kerugian langsung lebih dari 600.000 yuan. Gu Chen, yang punya uang, tidak peduli, tetapi kelompok orang ini benar-benar terlalu banyak menipu orang. Atau, Tuan Gu, ayo kita lakukan saja. Zhang Bao juga berkata dengan marah. Apa yang Gu Chen ajarkan sebelumnya adalah bahwa selama kita memiliki bukti, mari kita berdiri dan Gu Chen akan bertanggung jawab jika langit runtuh. Tapi sekarang tidak ada sosok yang tertangkap, jika tidak ada bukti, mereka langsung bergegas menyingkirkan sekelompok orang tersebut. Mendengarkan deskripsi Zhang Bao, orang-orang itu adalah penduduk lokal di Kabupaten Huaiyang, dan mereka semua adalah pemalas jalanan yang menyeret keluarga mereka. Jika mereka semua terbunuh, masalah kolektif akan semakin merepotkan pada saat itu. Membunuh orang biasa jauh lebih merepotkan daripada menghancurkan organisasi tersembunyi. Bagaimanapun, ini Xia Guo, dan Anda harus memperhatikan pengaruh keluarga dalam setiap kata dan setiap tindakan. Orang-orang ini, terus terang, hanya mencoba menghasilkan uang. Mereka jauh lebih baik daripada organisasi yang ingin membunuhnya. Solusi terbaik untuk meminta uang adalah menyelesaikannya. Alasan mengapa dia marah bukan karena gudang itu terbakar habis, tetapi karena Zhang Bao sudah lama berada di sana, dan dia belum bisa menanganinya. Apa masalahnya? Apa yang aku katakan padamu? Bisakah Anda mengumpulkan kebiasaan buruk di tubuh Anda untuk saya? Anda tidak harus kejam ketika Anda seharusnya kejam, dan Anda harus kejam ketika Anda tidak seharusnya kejam. Bisakah orang-orang di kota kecil itu mengatakan bunuh dan bunuh saja? Bisakah Anda menyelesaikan pembunuhan seluruh keluarga dari lebih dari 100 orang itu? Puluhan tahun, apakah IQ tumbuh terbalik? Gu Chen berkata dengan marah di ujung telepon yang lain. Zhang Bao, seorang pria berusia 40-an, terlalu takut untuk bernapas oleh suasana hati Gu Chen, dan berbisik dengan suara tunduk di ujung telepon yang lain, ya.
Apa yang Anda ajarkan kepada saya, Tuan Gu, adalah bahwa saya akan memikirkan cara lagi. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dia telah menggunakan beberapa metode yang dapat dia pikirkan. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan kekerasan, tetapi orang-orang tidak melawan Anda dan menelepon polisi secara langsung. Sebaliknya, Zhang Bao dihukum. Jika bukan karena Gu Chen, dia mungkin masih di penjara. Orang-orang itu melakukan tangan dan kaki mereka di belakang punggung mereka. Jika Anda ingin bertatap muka, mereka akan berpura-pura dihasut, membiarkan Anda berkelahi, membiarkan Anda memarahi, dan menelepon polisi setelah selesai. Mereka juga bisa membohongi Anda tentang biaya pengobatan. Untuk mengatakan bahwa mereka bajingan, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah gangster, dan mereka adalah sekelompok residivis. Kamu tidak perlu menyelesaikannya, aku akan mengurus masalah ini sendiri. Ini benar-benar sebaliknya. Guan Gong menari dengan pisau besar di depan pintunya. Bukankah ini mencari kematian? Saya ingin melihat betapa jahatnya mereka. Gu Chen memegang ponselnya dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah orang-orang ini hanya ingin memaksaku keluar? Kemudian penuhi keinginan mereka. Apa yang mereka gunakan sebenarnya adalah sedikit pengalaman sebelumnya dalam perang gerilya. Jika Anda tidak bisa menang, Anda melarikan diri. Jika Anda pergi dan kembali, singkatnya, itu membuat Anda mudah tersinggung dan tak tertahankan, tetapi Anda tidak dapat menyingkirkannya. Hei, Tuan Gu, apakah Anda akan datang langsung ke sini? Di mana orang-orang ini dapat membiarkan Anda keluar secara langsung, biarkan saya yang mengurusnya, dan beri saya kesempatan lagi. Anda terlalu berlebihan untuk datang ke sini. Zhang Bao berkata lagi dan lagi di ujung telepon yang lain. Jika Gu Chen turun secara langsung, bukankah itu sama saja dengan kecewa pada Zhang Bao? Kehilangan sedikit uang adalah hal yang sepele. Jika master di atas kecewa pada Anda, bagaimana dia bisa digunakan kembali di masa depan? Jadi Zhang Bao sedikit panik, tetapi Gu Chen sangat bertekad, mengatakan bahwa dia harus menangani masalah ini secara pribadi. Sebenarnya, dia ingin pergi ke Kabupaten Huaiyang karena masalah ini, tapi dia tetap ingin melihat Guanxin. Punggung gadis itu muncul di benak Gu Chen. Dia tinggi dan semampai dengan rok berlipit, sangat murni. Dia seharusnya tinggal di kota besar untuk berkembang, tetapi dia diatur oleh Gu Chen di Kabupaten Huaiyang. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat Guanxin dan juga untuk melihat bagaimana basis bahan obat yang telah diurus Sang Guan Ying sebelumnya. Masalah ini sudah diselesaikan, dan saya akan memesan tiket besok. Gu Chen berkata dengan nada tegas. Yi Kie Chong Tui Hun Kai Si garis bawah Hong Su Kiao R.Y garis bawah di Yikian R by Sisi Si Zhang Ni Gao Buding, Huan Wolai. 123 Yan King. Mungkin keputusan Gu Chen hanyalah pergi ke Kabupaten Huaiyang untuk melihat-lihat, tetapi Zhang Bao ditakdirkan untuk kurang tidur malam ini. Penampilan Zhang Bao di Jiangsu cukup bagus, tetapi setelah dia meninggalkan Jiangsu, dia tampaknya memiliki begitu banyak energi di tubuhnya sehingga dia tidak dapat membuatnya bekerja. Selain itu, saudara-saudara kecil ini membutuhkan waktu dari Jiangsu ke Kabupaten Huaiyang, 8 atau 900 km, dan mereka harus naik kereta api selama berjam-jam untuk tiba. Sudah lama sejak mereka bolak-balik. Setiap kali Zhang Bao mengira dia telah merawat mereka, tetapi begitu dia meninggalkan Kabupaten Huaiyang, baik keesokan harinya atau malam itu, pada dasarnya sesuatu akan terjadi. Karena itu, dia buru-buru membawa orang ke Kabupaten Huaiyang lagi, satu demi satu beberapa kali. Zhang Bao bertanggung jawab atas ongkos, akomodasi, makanan, dan minuman setiap kali, dan pada dasarnya dia tidak dapat melakukannya jika dia kurang dari 100.000 yuan setiap kali. Ketika Anda pergi keluar untuk mengambil adik laki-laki Anda, tidak mungkin hanya mengambil satu atau dua. Mereka semua membawa 180 orang ke Kabupaten Huaiyang. Satu persatu, adik-adik ini tidak mau tinggal di daerah kecil itu. Jadi bolak-balik, uang dihabiskan, orang lelah, wajah tidak tampan, dan masalahnya belum terpecahkan. Bukankah ini lelucon? Gu Chen turun langsung kali ini untuk membuat Zhang Bao merasa bahwa dia sangat tidak berguna, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, ini hanya ide Zhang Bao. Setelah menutup telepon, para wanita tidak membuat keributan lagi. Mereka harus makan saat mereka harus makan, dan mengepel lantai saat mereka harus mengepel lantai. Sudah 2 atau 3 hari sejak dia kembali dari kota Chang'an, dan Gu Chen juga harus berbisnis. Besok saya mungkin harus pergi ke Kabupaten Huaiyang untuk sementara waktu. Ingatlah untuk mengaturnya sendiri di rumah. Gu Chen duduk dan memakan makanan itu dan berkata dengan lembut. Ling Meixue meliriknya, pergi lagi. Setelah mengambil cuti beberapa hari, saya harus sibuk dengan bahan obat. Gu Chen berkata dengan sederhana. Adapun Kabupaten Huaiyang, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Begitu Sang Guan Ying mendengarnya menyebut Kabupaten Huaiyang, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertanggung jawab atas bahan obat,
dan dia harus sangat jelas tentang apa yang terjadi di sana. Tapi dia juga punya banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Dia mengambil alih sebagian dari bisnis keluarga Sangguan, dan dia masih mempelajari keterampilan medis dan teknik pemurnian tubuh dengan Chang Yunshu, dan dia juga bertanggung jawab atas hal-hal tersebut di basis bahan obat Kabupaten Huaiyang. Ini membuat Sangguan Ying sedikit lemah. Apakah karena 3 gudang terbakar malam ini? Sangguan Ying bertanya dengan suara rendah. Gu Chen mengangguk sedikit, ya. Tapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, bukankah itu gudang? Kapan itu menjadi 3 gudang? Lihat sendiri. Sangguan Ying menyerahkan ponselnya. Itu adalah riwayat obrolannya dengan seseorang. Pihak lain memberitahunya bahwa gudang No. 2 dan No. 3 semuanya telah terbakar, dan api masih menyebar ke arah gudang No. 4. Sialan. Bajingan, apakah itu benar-benar membuatku tidak ada? Gu Chen menepuk sumpitnya di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, saya pikir orang-orang ini hanya menginginkan sedikit uang dan sengaja membuat marah Gu Chen, tetapi mereka tidak menyangka akan memesan 3 gudang sekaligus. Jika gudang No. 4 juga menyala, dia berjanji untuk memberitahu orang-orang ini betapa menyesalnya mereka. Lakukan ini. Menyiksa seseorang tidak serta-merta membunuhnya, tetapi ada cara lain. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan dan sibukkan diri. Saya akan bertanggung jawab di rumah. Du Niao Xiao menatapnya dan terkekeh. Sangguan Ying meliriknya dan berkata dengan nada datar, semuanya harus didahulukan, kan? Anda semua bertanggung jawab, jadi untuk apa saya bertanggung jawab? Baiklah, baiklah. Apakah Anda masih harus bertengkar tentang hal ini? Gu Chen memelototi kedua wanita itu dan berkata tanpa berkata-kata. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu meletakkan sumpitnya dan bangkit untuk merokok di luar jendela. Benar saja, jika ada terlalu banyak wanita, itu merepotkan. Jika Anda ingin mencapai satu generasi kaisar, Anda tidak dapat menghindari masalah terlalu banyak wanita. Tapi untungnya, semua orang cukup masuk akal, kalau tidak dia harus sakit kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Nada Sangguan Ying dan Du Niao Xiao agak salah sekarang. Setelah melihat Gu Chen pergi, mereka berdua menyadari bahwa mereka mungkin telah berbicara secara berlebihan. Kemudian mereka saling meminta maaf lagi. Karena semua orang mengaku mengikuti Gu Chen, mereka harus menerima bahwa dia memiliki lebih banyak wanita. Jika Anda selalu cemburu, maka pergilah secepatnya, karena Anda tidak bisa berhenti cemburu sepanjang hari. Di malam hari, Bai Ruohan masih datang ke kamar Gu Chen. Namun, dia tidak menghabiskan malam di kamarnya lagi. Mereka berdua telah mempraktikkan pengumpulan matahari dan bulan, mengekstraksi energi dari tubuh masing-masing. Bai Ruohan membutuhkan yang di dalam tubuhnya, dan Gu Chen juga membutuhkan hawa dingin di tubuhnya. Menetralisir keadaannya. Qianlong Jue adalah teknik mengumpulkan yang dapat dengan cepat meningkatkan yang Qi, tetapi satu-satunya kelemahan adalah Anda harus menemukan seorang wanita untuk menetralisirnya kapan saja, jika tidak, jantung Anda akan menjadi sangat mudah tersinggung. 1 jam kemudian, keduanya berkeringat deras. Mempraktikkan kitab matahari dan bulan, pikiran mereka berdua sudah terpikir pada saat itu. Mereka tidak perlu berbicara untuk mendengar apa yang ingin dikatakan pihak lain. Selama telapak tangan mereka berlawanan, mereka dapat melakukan sinkronisasi mental dan kemudian menghasilkan telepati. Tiba-tiba, mereka berdua membuka mata. Tidak mungkin. Gu Chen segera menyela dan menggelengkan kepalanya. Adapun apa yang tidak berhasil, tidak ada yang tahu. Melihat selimut Gu Chen di pahanya, Bai Ruohan mengangkatnya dan berbisik, aku melakukannya untuk kebaikan kakakku. Aku khawatir kamu merasa tidak nyaman. Tidak baik merasa tidak nyaman, saya akan menyelesaikannya sendiri. Karena semuanya diselesaikan sendiri, mengapa kamu tidak bisa menggunakanku? Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Gu Chen tahu betul. Mereka berdua berada dalam pikiran yang sama, dan pihak lain dapat mengetahui apa yang dia pikirkan, dan apa reaksi tubuh pihak lain, dia juga dapat mengetahuinya sekaligus. Jika Gu Chen menyentuh Bai Ruohan, maka tubuh suci yin murni miliknya akan hancur. Bagi Gu Chen, ini adalah makanan yang sangat baik dan tungku yang luar biasa. Tapi untuk Bai Ruohan, dia akan kehilangan banyak, kecuali dia hampir tidak bisa bertahan hidup selama 10 bulan setelah dia mengandung seorang anak. Jika Anda mengandalkan koleksi kungfu matahari dan bulan, selama Gu Chen masih hidup, maka Bai Ruohan setidaknya tidak akan memiliki banyak masalah, setidaknya dalam waktu dekat. Harga hidup tidak bisa menjadi wanita sejati. Tidak harus seperti itu. Bai Ruohan turun sambil tersenyum dan berkata sambil menyeringai, saya melihat saudari Ying Ying sering menarik Anda ke toilet. Itukah pekerjaan kalian? Adegan selanjutnya, silakan dipikirkan oleh otak pembaca sendiri. Setelah beberapa puluh menit,
Gu Chen bersandar di tempat tidur seperti kuda liar yang tersesat, berkeringat deras di sekujur tubuhnya. Adapun Bai Ruohan, dia dengan cepat mengambil beberapa lembar kertas dan menutup mulutnya. Sekarang dia hanya merasakan nyeri otot masseter yang parah. Melihat bahwa dia akan bangun dan pergi, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetap dan tidur. Selama ini, apa yang kamu lakukan di atas sana? Tidak, lebih baik aku bangun dan tidur. Saya merasa sangat senang bisa masuk ke kamar kakak saya setiap hari. Sister Carl tidak memiliki kesempatan untuk tinggal, tetapi saya masih membiarkan kamar kosong sepanjang malam, yang tidak baik. Meskipun saudari-saudari lain tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti akan mengeluh tentangku di dalam hati mereka. Bai Ruohan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata. Dia mengatakan itu, dan Gu Chen tidak menyimpannya lagi. Selamat malam. Istirahatlah lebih awal. Jangan lupa rumus yang saya ajarkan kepada Anda. Saya tahu. Bai Ruohan mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar pintu, dan membandingkan hatinya dengan Gu Chen. Selamat malam. Melihat kelucuan gadis kecil ini, Gu Chen juga tersenyum sadar. Meskipun Bai Ruohan telah pergi, bau tubuhnya yang tersisa di ruangan itu masih ada, seluruh spray basah, dan koleksi matahari dan bulan sedang berlatih pada saat yang bersamaan. Gu Chen hanya merasa bahwa dantian mengandung kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak dapat mengekstraknya. Tidak peduli apa, ayo tidur dulu. Gu Chen merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata. Keesokan harinya. Seperti biasa, Gu Chen bangun pagi untuk membuatkan sarapan untuk semua orang, dan Du Niaoxiao, gadis kecil itu, tiba sesuai jadwal, dan datang. Wow, apakah kalian semua makan makanan yang begitu lezat di pagi hari? Seru Du Niaoxiao sambil melihat piring-piring di meja ini. Meskipun dia tahu bahwa Gu Chen suka memasak, dia tidak menyangka sarapan begitu lezat. Makanan pokok semua orang adalah mie bacon Italia. Bahkan ada truffle hitam dengan roti sandwich sosis panggang Prancis, kelas ini bahkan Tuan Tua Du tidak makan banyak di rumah. Meskipun Gu Chen adalah tuan tanah, uang sewa yang dia kumpulkan setiap bulan tidak cukup untuk membayar makan. Uang untuk sarapan ini saja diperkirakan mencapai puluhan ribu yuan. Gu Chen meliriknya dan tersenyum bercanda, lihatlah kamu yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga dari ibu kota Shanghai, bisakah kamu menyeka air liurmu terlebih dahulu? Apa yang terjadi dengan ibu kota Shanghai? Saya juga makan gorengan susu kedelai untuk sarapan di rumah. Du Niaoxiao menelan dan dengan cepat menemukan tempat untuk duduk. Tidak heran jika banyak wanita yang rela hidup bersama. Sebagian alasannya adalah karena Gu Chen, dan sebagian alasannya mungkin karena makanan ini. Satu persatu, nafsu makan mereka meningkat, dan makanan di hotel menjadi biasa di mulut mereka. Saya harus mengatakan bahwa gerakan Gu Chen sangat kuat. Setelah membangkitkan selera para wanita, mereka secara alami membuat mereka tidak terpisahkan dari dirinya sendiri. Sister Carl, kamu akan bisa makan hidangan seperti ini setiap hari di sini di masa depan. Bai Ruohan menatapnya dan terkekeh. Dia menoleh dan menatap Gu Chen. Saya kira begitu, itu tergantung pada apakah seseorang mau atau tidak. Gu Chen, yang sedang menyiapkan piring, meliriknya dan tersenyum tak berdaya, sepertinya aku tidak mengusirmu. Ya, keluarga Du baik padaku. Kakekmu memintaku untuk menjagamu dengan baik di sini. Cepat makan cepat. Aku tidak memakannya untuk apa-apa. Dia melihat Du Niaoxiao mengeluarkan kontrak dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah 50% saham di perusahaan baru saya. Saya tahu Anda tidak peduli dengan uang, tetapi jika Anda ingin bahu-membahu dengan anak-anak kelas dunia, Anda harus mengendalikan berbagai industri di tangan Anda. Faktanya, Gu Chen tidak kekurangan apa-apa sekarang, tetapi dia masih kekurangan satu hal dibandingkan dengan putra dari keluarga kelas dunia. Itu adalah sumber daya. Misalnya, Kong Muhong memiliki tim jaringannya sendiri yang unik, yang mengendalikan beberapa perangkat lunak besar. Sekarang adalah era internet. Semua orang bisa bermain dengan ponsel. Perusahaan perangkat lunak besar terus-menerus membakar uang dan bersaing untuk mendapatkan lalu lintas. Di permukaan, beberapa perusahaan perangkat lunak merampok pasar, tetapi pada kenyataannya, beberapa perusahaan perangkat lunak sedang bermain-main. Dari real estate hingga keuangan dan sekarang menjadi perangkat lunak internet, perjuangan keluarga besar tidak pernah berhenti. Misalnya, perangkat lunak Takeway keluarga Kong memiliki lebih dari selusin perangkat lunak Takeway 3 tahun lalu, tetapi sekarang dimonopoli langsung oleh keluarga Kong di pasar, dan hanya satu yang dapat dibawa pulang. Didi Chuxing, keluarga Zhao, memiliki 7 pesaing sejak awal untuk menikmati pasar secara eksklusif nanti. Keluarga Jiang memonopoli perangkat lunak obrolan. Dulu ada beberapa jenis perangkat lunak obrolan,
tetapi setelah itu, hanya akan ada satu atau dua jenis perangkat lunak obrolan, dan Anda hanya dapat masuk dengan dua akun tersebut di semua halaman tempat Anda masuk, jadi keluarga Jiang mengontrol informasi dalam jumlah besar di seluruh negara Asia. Sektor semacam ini adalah sektor yang paling tidak dimiliki keluarga Gu saat ini. Dulu, keluarga Gu tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pasar dengan keluarga besar, tapi sekarang berbeda. Dibandingkan dengan pasar perangkat lunak asli, Gu Chen tidak perlu mengambilnya. Dia bisa langsung mengembangkan perangkat lunak, lalu meletakkannya di ponsel besar, dan akhirnya menempati pasar. Perangkat lunak yang ingin dikembangkan Du Niaoxiao adalah teknologi pemodelan 6D, yang diinvestasikan langsung dalam video, dan ini memerlukan ponsel khusus untuk dipasang. Di masa depan, Gu Chen dapat mengambil bagian dari pasar ponsel di hatinya. Meskipun Du Niaoxiao tidak mengatakannya secara langsung, Gu Chen mengerti pintu itu. Teknologi pemodelan 6D yang dikembangkan saat ini dapat dikatakan sebagai mahakarya era terdepan. Setelah ponsel diinstal, saya khawatir perangkat lunak video tradisional harus dihilangkan, dan ponsel harus dikembangkan kembali dengan sistem itu. Mungkin hanya Gu Chen dan Du Niaoxiao yang tahu seberapa besar peluang bisnis yang terkandung di dalamnya. Setelah selesai, itu akan cukup untuk menciptakan monopoli pasar, termasuk chip perangkat lunak ponsel, yang akan membawa teknologi ponsel Xia Guo ke dunia. Sama seperti chip berteknologi tinggi Huawei sejauh ini, alasan mengapa orang menjual mahal terutama karena barang-barangnya, yang tidak dimiliki oleh produsen ponsel lain. Kenapa? 50% masih terlalu sedikit, tahukah Anda apa artinya ini? Bukankah seharusnya saya perlu mengatakan lebih banyak? Du Niaoxiao menatapnya dan berkata tanpa berkata-kata. Gu Chen tidak banyak bicara, tetapi langsung mengambil pena dan menandatangani kontrak, menjadi salah satu pemegang saham. Sejujurnya, proyek ini pasti tidak dapat diselesaikan oleh Du Niaoxiao sendirian, karena tanpa pembaruan teknis yang lebih baik, cepat atau lambat tidak akan selesai bahkan untuk waktu yang lama, dan proyek ini tidak dapat diselesaikan oleh Gu Chen sendirian. Pertama-tama, tidak banyak waktu, dan kedua, dia tidak dapat menemukan orang yang lebih memahami teknologi ini daripada Du Niaoxiao. Jika keduanya bekerja sama, mereka pasti bisa menyatukan ini. 50% saham, dan Gu Chen belum berusaha keras, dia hanya bertindak saat dia membutuhkannya, dan Du Niaoxiao akan bertanggung jawab atas sisanya, dan dia akan menjadi telapak tangannya. Jelas tidak cukup hanya mengembangkan perangkat lunak saja. Gu Chen menggigit dan tersenyum samar. Du Niaoxiao makan pangsit berisi sup, saya harus membangun pabrik untuk mengembangkan ponsel baru. Saya sudah memikirkan namanya. Nama Peso adalah GD, dan nama teleponnya adalah Chen. Dia ingin memikirkan dengan hati-hati tentang nama teleponnya, tetapi Gu Chen tidak banyak bicara, jadi dia setuju. Gu Chen menyerahkan segala urusan pembukaan pabrik pembuatan ponsel kepada Du Niaoxiao. Proses yang membosankan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada penonton yang dapat melakukannya kecuali kemampuannya untuk melakukannya. Awalnya, Du Niaoxiao memiliki tim profesional di tangannya, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengembangkan ponsel. Mungkin dia juga tahu bahwa jika dia ingin tetap berada di sisi Gu Chen, dia harus tampil dengan cara tertentu. Lin Xiu di samping hanya menundukkan kepalanya tanpa suara. Dia mungkin adalah orang terburuk di seluruh ruangan. Dia tidak pernah memberi Gu Chen bantuan apapun, justru dia sering menyebabkan masalah, makan banyak, dan banyak bicara. Apa yang kamu pikirkan? Makan? Melihat Lin Xiu linglung, Gu Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan jari-jarinya dan berkata, "Saya tidak nafsu makan." Lin Xiu berkata lembut dengan kepala tertunduk. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan wajah cantik Lin Xiu tiba-tiba memerah. Di pagi hari, bisakah kamu berhenti menindas Xiu? Ling Meixui juga menamparnya ke samping dan berkata dengan marah, "Ada apa? Kamu datang padaku." Hahaha. Semua wanita tertawa berbahagia. Sampai lebih dari pukul 9 pagi. Gu Chen berkemas dan pergi ke stasiun kereta api. Sejujurnya, dia sangat tidak ingin pergi ke Kabupaten Huaiyang, terutama karena jaraknya yang terlalu jauh. Untungnya, dia masih bisa membeli tiket kursi kali ini, jadi dia bisa mencapai Kabupaten Huaiyang dengan kursi empuk selama 12 jam. Diperkirakan akan pagi-pagi sekali ketika dia tiba. Saat ini, itu di sebuah gudang di Kabupaten Huaiyang. Itu sudah terbakar menjadi reruntuhan, dan semua bahan obat di beberapa truk terbakar habis, kecuali gudang No. 4 yang terhindar. Gudang No. 4 merupakan tempat penyimpanan bahan obat langka. Misalnya, Ganoderma lucidum api, ginseng, dan bahan obat lainnya disimpan di sini. Jika dibakar di sini, saya khawatir Gu Chen tidak akan begitu tenang. Zhang Bao keluar dari gudang dengan membawa barang-barang dengan memalukan. Dia sibuk sepanjang malam, dan dia menyelamatkan beberapa bahan obat dari dalam sedikit demi sedikit.
Meski tidak terbakar habis, setelah banyak diasapi, kesegaran kelembapan bahan obat ini telah sangat berkurang. Menurut standar Gu Chen, dia pasti tidak akan meminta ini lagi, dan beberapa gudang dibakar dan jutaan yuan hilang, dan bahan obat yang diselamatkan bernilai puluhan ribu yuan, yang tidak dapat dijual sama sekali. Nona Guan, ini adalah satu-satunya bahan obat yang telah diselamatkan. Zhang Bao menyeka keringat dari dahinya dan berkata terengah-engah. Setelah mengetahui bahwa Gu Chen akan tiba di Kabupaten Huaiyang secara langsung, dia tidak tertidur sepanjang malam. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan bahan obat dengan cepat, dan mengirim seseorang untuk berjaga di gudang No. 4, dan bahkan menatapnya secara pribadi. Ini menyelamatkan gudang terakhir dari pembakaran. Api menyala sepanjang malam, dan 3 truk pemadam kebakaran memadamkan api. Tapi Guanxin menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat bahan obat ini. Saya tidak bisa menjualnya lagi, jadi kuburkanlah. Hah? Dikubur? Ini butuh banyak usaha untuk meraihnya. Bahkan jika kita tidak dapat menjualnya dengan harga aslinya, lalu itu tidak masalah untuk menjualnya dengan harga murah, kan? Zhang Bao memandang Guanxin dengan ekspresi malu dan berkata, bahan obat asap sama dengan daging asap. Memakannya berbahaya bagi tubuh manusia, dan diproses dengan harga murah, yang hanya akan mengganggu pasar dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sama seperti banyak model yang tidak dapat terjual habis, model tersebut akan dihancurkan secara terpusat alih-alih dijual dengan harga murah. Guanxin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Gu akan tiba di Kabupaten Huaiyang malam ini, tapi kami telah membuat tempat ini seperti ini. Bagaimana aku harus menghadapinya? Begitu Zhang Bao mendengar bahwa Gu Chen akan tiba di malam hari, dia langsung duduk di tanah, ekspresinya sangat jelek, dan dia hampir menangis. Dia sibuk sepanjang malam, tapi tidak berhasil sama sekali. Tidak ada gunanya bagiku, aku bahkan tidak melihat kedua gudang itu. Dia bangkit dan mengeluarkan orang-orang. Maliu, orang itu, aku harus membunuhnya hari ini. 1 nyawa bernilai 1 nyawa, aku hanya akan masuk penjara. Kita harus menyingkirkan masalah ini juga. Kembalilah. Guanxin meraung, semuanya cukup berantakan, dan semua orang sibuk sepanjang malam, jadi jangan main-main lagi. Mari kita bicarakan ketika saudara Gu tiba. Hei! Zhang Bao yang marah menamparkan kakinya dengan keras untuk melampiaskan ketidakberdayaannya. Bersambung.